Cerita akan diawali dengan diperlihatkannya ketua gangster yang ditakuti, siapa lagi kalau bukan jagoan hebat kita yaitu Ma Dong-suk, kita panggil saja Dong-suk, sedang bernegosiasi kekuasaan wilayah dengan ketua gangster lainnya yaitu si Dadang. Namun dalam negosiasi itu si Dadang menginginkan lebih banyak bagian dari wilayah. Mendengar hal itu, kedua anak buah Dong-suk tak terima dan berbicara lancang terhadap Dadang. Namun Dong-suk mencoba menenangkan anak buahnya dengan ya, melihat itu Dadang pun gemetar ketakutan seakan kencing di celana. Setelah pertemuannya dengan si Dadang, Dong-suk pun pergi tanpa ditemani oleh anak buahnya. Ketika dalam perjalanan, Dong-suk pun diikuti oleh seorang pria misterius, kita panggil saja dia si Entod, dan dengan sengaja menabrak mobilnya dari belakang. Dong-suk pun keluar dari mobilnya dan mengatakan kepada si Entod untuk agar lebih berhati-hati lagi. Namun ketika Dong-suk membalikan badan, dirinya malah ditusuk berkali-kali oleh si Entod. Dong-suk sempat berlakukan perlawanan, namun sayangnya si Entot buru-buru kabur mengendarai mobilnya. Dong-suk pun mengalami kritis di rumah sakit, namun masih bisa diselamatkan, dan mengetahui bosnya diserang secara brutal, anak buah Dong-suk pun menyerang markas si Dadang karena mengira semuanya ulah si Dadang yang menginginkan banyak wilayah kepada bosnya. Kembali kepada Dong-suk yang baru saja siuman dari kritisnya dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa tidak mungkin komplotan si Dadang yang melakukannya karena si pelaku nampak seperti tanpa ekspresi dan tidak ada motif apapun saat menyerangnya. Tak lama kemudian polisi bernama Asep pun datang menemui Dong-suk untuk menceritakan detail kejadiannya. Dikarenakan Dong-suk malas dan panjang menceritakannya, dia hanya menjawab "Heeh." Dari semua itu polisi Asep pun menyimpulkan dengan sangat yakin bahwa yang menyerangnya adalah si psikopat pembunuh berantai dan meminta kepada Dong-suk untuk membantunya, namun Dong-suk pun tidak ingin membantunya karena jalan yang berbeda. Selama Dong-suk berada di rumah sakit, banyak sekali orang datang menjenguknya, bahkan termasuk juga si Dadang yang lantas dengan sedikit mengejeknya bahwa dengan terjadinya peristiwa ini, reputasi Dong-suk akan sangat menurun dan bahkan para investor-investor yang bekerja sama dengannya akan mencabut semua sahamnya. Dan lagi si Dadang meminta sedikit kekuasaan wilayah milik Dong-suk sebagai ganti rugi akibat ulah dari anak buahnya yang kemarin menyerang markasnya. Sedikit kesal namun tetap tenang, Dong-suk meminta juru ahli pelukis untuk menggambar pelaku yang menyerangnya, dan begitu mengejutkannya ternyata sketsa gambar itu sangat mirip dengan apa yang dilihat oleh Dong-suk. Lantas Dong-suk pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemukannya sebelum polisi yang lebih dulu menemukan si Entod. Di keesokan harinya anak buah Dong-suk pun menemukan barang bukti, sebuah pisau yang digunakan oleh si Entot untuk melakukan aksinya. Setelah adanya cukup barang bukti, sadar akan menemukan psikopat tidaklah mudah, Dong-suk akhirnya menelpon polisi Asep untuk bekerja sama menangkapnya. Namun dengan kesepakatan jika si Entot tertangkap oleh polisi Asep, maka dia akan dipenjara sesuai hukum yang berlaku. Berbeda halnya dengan Dong-suk yang jika si Entot itu tertangkap olehnya, maka tanpa segan-segan dirinya akan langsung membunuhnya. Polisi Asep pun secara diam-diam membentuk tim untuk misi investigasinya. Dirinya juga dibantu oleh semua anak buah Dong-suk. Namun di saat polisi Asep melakukan misinya, Dong-suk malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si Dadang dengan pisau si milik Enton. Di sisi lain, si Entot pun tak berhenti melakukan aksi membunuhnya, masih dalam modus yang sama, yaitu menabrak mobil korban dari belakang, lalu menusuk si korban dengan kejam dan membuangnya di tempat sampah. Suatu ketika, di saat hujan, Dong-suk yang tengah menunggu polisi Asep, ada seorang gadis remaja sekolah yang kehujanan akan menunggu menaiki bis. Dong-suk yang merasa kasihan dengan gadis itu, memberikan payungnya. Tak lama kemudian, muncul polisi Asep menghampiri Dong-suk. Di malam harinya ketika semua anggota dari Dong-suk dan polisi Asep sedang berkumpul santai, muncul berita pembunuhan seorang gadis sekolah di televisi yang dimana terlihat sebuah payung milik Dong-suk. Sontak saja Dong-suk pun terkejut melihat berita di TV. Polisi Asep, Dong-suk beserta anak buahnya langsung memburu si Entot ke tempat dimana lokasi pembunuhan tersebut, yang akhirnya mereka menemukan tempat si Entot dan semua tim bersiap-siap di tempatnya masing-masing untuk penangkapan. Namun sayangnya si Entot yang datang mengendarai mobilnya pun menyadari jika dirinya sedang diawasi. Lantas saja si Entot pun langsung tancap gas dan alhasil terjadilah aksi ngebut-ngebutan di jalanan.
saat Dongsuk memeriksa mobilnya, ternyata si Entot dengan sangat licin berhasil kabur. Dongsuk dan yang lainnya langsung mengejar si Entot, namun dalam pengejaran itu salah satu anak buah Dongsuk sekarat oleh si Entot. Tiba di tempat karaoke, Dongsuk yang mengecek seluruh ruang karaoke, namun tidak ada jejak si Entot. Hingga akhirnya Dongsuk mencurigai satu ruangan karaoke. Dengan perlahan Dongsuk masuk ke ruangan itu dan berhasil menemukan si Entot. Si Entot pun digeret dan dibawa ke sebuah gudang, disiksa habis oleh si Dongsuk. Namun si Entot hanya tertawa menatap Dongsuk. Kesal dengan ekspresi si Entot, Dongsuk memutuskan untuk memotong-motong tubuhnya sebelum membunuhnya agar si Entot dapat merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Namun saat golok akan ditebaskan ke lehernya, tiba-tiba mobil datang entah dari mana yang langsung menabrak si Dongsuk. Ya, ternyata itu adalah polisi Asep yang langsung membawa si Entot ke kantor polisi untuk diadili seadil-adilnya secara hukum. Tiba di hari persidangan yang dimana si Entot sangat pandai berbicara tentang fakta pembunuhannya, ditambah lagi dengan kurang kuatnya bukti yang ada, maka bisa saja si Entot ini akan bebas. Namun begitu terkejutnya semua orang yang di persidangan ketika Dongsuk datang ke dalam persidangan itu sebagai saksi. Dongsuk yang sebagai korban yang selamat dari aksi pembunuhan si Entot langsung menunjukkan sketsa wajah si Entot, namun hal itu belum cukup bukti. Dan ya, Dongsuk langsung membuka bajunya yang penuh banyak dengan tato, sekaligus dirinya menceritakan bagaimana dirinya bertarung dengan si Entot dan menunjukkan sebuah luka tusukan di badannya. Dan Dongsuk pun memberitahu bahwa si Entot mendapatkan luka tusukan di sebelah dada kirinya olehnya. Dengan bukti tersebut, akhirnya si Entot dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Lebok, dan film pun tamat.